Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Irwin. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه على الدوام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Yang saya muliakan para orang tua kami yang hadir, jamaah Masjid Asy-Syakirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, para guru kami yang istiqomah pada malam ini. Meskipun kalau ditengok-tengok lebih banyak bapak-bapaknya daripada ibu-ibunya. Ya, itulah di Asy-Syakirin ini. Kalau biasa di tempat lain saya pasti lebih banyak ibu-ibunya dari bapak-bapaknya. Tapi kalau di sini lebih banyak bapak-bapak dari ibu-ibunya. Nggak tahulah kenapa ini. Mungkin banyak kesibukannya. Jadi mudah-mudahan dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau memberikan petunjuk kepada kita. Beliau meninggalkan Al-Quran dan hadis. Semoga kita istiqomah atas jalan yang beliau tinggalkan, sehingga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita Bapak Ibu. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya kita kemarin. Ya, ceramahnya untuk apa, sampai di manalah dunia ini? Kenapa kita sibuk memikirkannya sementara kita tidak memikirkan akhirat? Apalagi kita sudah berada di bulan Rajab. Rajab tarjib, keagungan. Kita sudah masuk ke gerbang. Jadi kalau di Pekanbaru, Rajab itu terletak di pas jalan dari Rimau Panjang tuh. Kalau dari sana, selamat datang di Pekanbaru. Jadi di situ sudah Rajab itu. Kenapa disebut pintu gerbang? Karena Rajab merupakan persiapan panjang kita menuju bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka rangkaian doanya selalu 3. Allahumma barik lana bir Rajabi wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah menjelang bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, sambungannya. Wa hasil maqasidana, ya Allah sampaikanlah maksud kami. Jadi 3 serangkai, Pak. Di mana-mana doanya kita dengar pasti 3 serangkai ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu yang selalu kita aminkan. Jadi sudah mulai kita, maka perbaiki diri kita. Perlu dengan ibadah-ibadah. Maka saya ingin melanjutkan sedikit kajian kita ini. Kita tuntaskan hari ini tentang solat sunat.
Jadi fikih itu begitu, Pak. Pertama kita kaji dulu taharah. Sudah selesai cara bersuci. Lanjut yang kedua, masuk kita tentang solat fardu. Apa yang kita kaji kemarin dari solat fardu itu? Syarat solat. Masih ingat, Pak, syarat solat? Ambo yakin dan lupa apa itu? Syarat solat. Syarat yang 5 tuh: bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, menutup aurat, terhindar dari hadas dan najis. Syarat solat sudah kita kaji. Nah, setelah itu kita masuk kepada rukun solat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Selesai. Naik dari atas itu masuk sunat solat, disebut dengan sunnah solat. Sunnah solat. Baca ayat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, angkat tangan ketika takbir, itu disebut dengan sunnah dalam solat. Sudah kita kaji, selesai. Setelah sunnah kemarin masuk kita kepada yang membatalkan solat. Sudah selesai. Apa saja yang membatalkan solat? Berangkat dari itu kita review lagi sampai kaji kita tentang solat sunat. Jadi bedakan sunat solat dengan solat sunat. Solat sunat itu apa yang kita kaji? 2 kemarin. Ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Nanti setelah selesai solat sunat, masuk bab solat berjamaah. Itu 4 kandungan di situ yang kita kaji. Yang pertama, jamaah itu seperti apa? Syarat-syaratnya. Kemudian syarat-syarat iqtidah, syarat-syarat mengikuti imam dan syarat-syarat menjadi imam. Selanjutnya nanti dikaji tentang uzur berjamaah. Saya ini masuk kategori uzur atau tidak? Ada nanti dibahas. Uzur berjamaah termasuk Jumat. Kalau ada uzur yang tidak salah 10 ini, tidak mesti wajib dia Jumat, tidak mesti dia jamaah. Selesai tentang solat jamaah, masuk bab solat Jumat. Tata cara solat Jumat. Setelah selesai solat Jumat, yang kita kaji yang terakhir tentang solat jamak qasar. Nah, itulah poin dalam fikih itu, Pak. Semua itu harus ada ilmunya. Tentang solat sunat, kita sudah bahas tentang yang sudah berjamaah. Maka hari ini kita masuk tentang solat sunat bagian kedua, yaitu solat sunnah yang berjamaah. Yang pertama apa kemarin, Pak? Solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya mesti berjamaah. Tidak bisa tidak berjamaah. Bapak solat hari raya, siapa khatibnya? Ini. Maka solat hari raya, solatul aidain, yang pertama adalah solat hari raya, Aidul Akbar wa Aidul Asghar. Hari raya besar, hari raya kecil. Kalau tata caranya sudah hafal kita itu. Niat takbir 7 kali rakaat pertama. Rakaat kedua takbir 5 kali. Antara keduanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus apa lagi? Solat sunat yang mesti berjamaah adalah solat gerhana. Pernah gerhana solat, Pak? Pernah solat gerhana? Berjamaah atau tidak? Mesti berjamaah. Solat gerhana matahari, solat gerhana bulan itu tidak bisa kalau tidak berjamaah. Kenapa? Karena dalam solat gerhana itu mesti ada khutbah. Mesti ada khutbah. Itu yang ketiga. Sudah 4 itu. Aidul Fitri, Aidul Adha, gerhana bulan,
gerhana matahari. Cara sholatnya sama. Sekurang-kurang 2 rakaat. Nanti ada khatibnya, ada khutbah. Jadi kalau nggak berjamaah nggak bisa kita lakukan. Selanjutnya salat apa lagi? Salat istisqa. Salat apa Pak? Istisqa bahasa kitanya apa? Minta hujan. Salat sunat istisqa. Bagaimana tata cara salat sunat istisqa? Indal hajat lil ma'in, ketika kita berhajat dengan air, au faqidil ma', atau air itu susah, maka ketika itu mesti kita melaksanakan salat istisqa. Bagaimana caranya? Sama dengan salat hari raya. Cuman bedanya kalau hari raya kita pakai pakaian ya yang terbaik. Iya Bu, baju baru, kain sarung baru, itu kalau hari raya. Tapi kalau istisqa terbalik, memakai baju yang paling lusuh, bahkan dibalik. Makanya ada orang tua dulu atau balik bajunya nanti. Pernah dengar kata-kata orang tua dulu Pak? Terbalik baju nanti datang hujan. Inilah nih maknanya. Istisqa itu seperti itu. Di lapangan itu dibawa baju yang paling lusuh. Kalau perlu dibalik, bawa ternak, bawa semuanya. Ketika kita mau sholat. Dan dipakai 2 khutbah, masih khutbah. Cuman bedanya kalau hari raya Allahu Akbar, takbir kan kalau hari raya. Kalau istisqa diganti takbir dengan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita minta ampun kepada Allah. Itu bedanya. Kalau hari raya takbir, kalau istisqa khatib tadi ngapa dia? Istighfar. Wa biddu'a, dan ketika istisqa itu ketika doa, khatib tidak menghadap ke jemaah, tapi dia menghadap kiblat, dibalik badannya tadi mendoa menghadap kiblat. Tapi kalau khutbah hari raya tidak boleh, berdoa wajib menghadap jemaah. Idul Fitri, Idul Adha mesti menghadap jemaah. Tapi kalau istisqa, imam itu menghadap ke kiblat. Nah, itulah bedanya di sini. Wahia kasalat lakinna yastaghfirul khatib. Akan tetapi khatib bertakbir dan doa menghadapkan dadanya pada khutbah kedua ila qiblat, kepada kiblat. Jadi ini namanya solat yang mesti berjemaah. Terus apa lagi Bu? Solat berjemaah. Hari raya sudah, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari. Selanjutnya solat istisqa. Selanjutnya solat yang mesti berjamaah adalah solat tarawih. Solat apa Pak? Tarawih. Nah, itu beda tarawih dengan witir. Kalau witir hukum asalnya apa? Tidak berjamaah. Jadi witir itu Pak, hukum asalnya tidak berjamaah. Jadi mau witir berjamaah atau sendiri, berarti pahalanya sama. Tapi kalau tarawih itu termasuk solat berjamaah, berarti solat sendiri sah nggak? Sah, tapi fadilahnya sedikit. Nah, itu bedanya. Tolong kita bedakan. Kalau witir, bapak solat di rumah sendiri dengan solat berjamaah di masjid sama fadilahnya, tak ada tambahan. Karena hukum asal witir tidak berjamaah. Tapi kalau tarawih
Hukum asalnya berjamaah, makanya taraweh khusus solat di bulan Ramadan, di bulan lain tidak ada. Oh, ibu tu terlalu alim, dicoba pula taraweh di bulan Rajab. Tak pahala yang dapat, dosa. Karena taraweh itu solat khusus bulan Ramadan. Wahia isyruna raka'atan. Berapa rakaat solat tarawih? Apa? Bu, berapa rakaat solat tarawih? Berapa? Isyruna raka'atan, 20 rakaat. Tapi tidak tolok di situ, itu masalahnya. Mau Ramadan ini kita coba 20, bubar nanti. Itu pernah Pak dulu di Pekanbaru, Nurul Iman dekat tepi Sungai Siak, itu 20 dulu. Saya safari Ramadan di sana, ada masjid tua itu sholatnya 20. 2, 3, 4 tahun Ramadan lagi saya safari ke sana. Kok udah jadi 8 Pak? Saya bilang ke pengurusnya. Begitulah Ustaz. Kalau kita teruskan 20 tak ada jemaah lagi katanya. Begitulah. Jadi di Pekanbaru ini umumnya sholatnya 8, tata caranya 20. Gimana sholat 20 itu tata caranya? Bi'ashri taslimah, dengan 2 salam. Dengan setiap 2 rakaat 1 salam. Itu 20 rakaat. Mungkin Bapak akui juga tarawih itu berapa rakaat menurut Rasulullah? 20. Coba nonton di Masjidil Haram, berapa rakaat Pak? Kalau umrah bulan Ramadan, berapa rakaat tarawih di Masjidil Haram? 20 tambah witir 11. Itu hukum asalnya. Tapi karena ini sunnah, ya 8 pun nggak apa-apa. Nggak ada yang melarang sholat 8 itu. Tapi nanti kalau orang selesai 8, dia tidak ikut witir, jangan curigai. Oh, bapak ini tidak ikut witir, bisa jadi dia sambung 12 lagi di rumah sendiri. Jadi 8-20 ini khilafiyah. Apa dalil 8? Ada hadis Nabi. Kami solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat kata Nabi. Summa autara. Kalimat summa dalam hukum nahwu saraf, summa itu huruf ataf. Kalau bahasanya summa itu bahasa kitanya kemudian. Tapi kalau lafaznya waw, sallamina kami salat dengan Rasulullah 8 rakaatan wa autaro. Kalau sempat waw itu mutlak 8 itu Pak. Kenapa dia lebih? Karena ada kalimat summa. Summa ini bermakna antara salat Nabi dengan witir itu lama. Jadi jangan sangka Nabi itu sholat 8 langsung dia witir. Tidak. Sholat Nabi itu 8 summa itu maknanya berjarak. Huruf ataf itu huruf penghubung itu ada waw, au, summa. Itu kalimat penghubung namanya dalam ilmu nahwu sharaf. Kalau kalimatnya waw, ataf itu beriring Pak. Berarti Nabi habis sholat 8 langsung witir. Tapi kalimat di sana bukan wa autara, summa autara. Kalau bahasa summa itu berjarak panjang. Contoh Bapak keluar dari rumah pergi ke pasar. Bapak tadi keluar dari rumah pergi ke pasar, kemudian dia pulang. Berarti tidak langsung pulang, ada lagi yang lain-lain dia kerjakan. Apa yang menguatkan itu? Sahabat Umar membuat tarawih itu 20 rakaat. Sahabat Utsman 20, Ali 20, seluruh ulama setelah itu berapa rakaat Pak? 20. Maka salat tarawih di sini sebanyak 20 rakaat.
Karena ada hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di luar biasa. Di sini. Wa yajibu taslim an kulli raka'ataini. Wajib hukumnya salam setiap dua rakaat. Berarti tarawih itu Pak memang dua rakaat. Tidak ada istilah 4-4. Berapa Pak? 2. Karena hadis Nabi ini. Maka oleh karena itu di kitab ini matan kitab mengatakan, falau shalla arba'an, barang siapa yang sholat 4. Ini matan kitab, bukan kata saya. Falau shalla arba'an minha bitaslimatin, barang siapa yang sholat 4 rakaat dengan 1 salam, falam taseh, maka tidak sah tarawihnya. Bocaro ada Pak. Pernah ketemu 4 1 salam. Ya Pak. 4-4-2 4-4-3. Sah tak salatnya? Menurut kitab ini tidak sah. Tapi menurut mazhab yang lain ada pendapat yang mengatakan sah. Tapi tentu buka pula kitab yang lain. Tapi menurut mazhab yang ada di kitab ini, apa alasan dia? Apa alasan dia tidak sah? Li'annahu khilaf sunnataz zuhri. Karena dia menyamakan salat tarawih dengan salat rawatib zuhur. Kalau rawatib zuhur seperti apa? 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Karena hukum asal salat 2 itu pakai tahiyat awal. Begitu di sini. Ya, kecuali 3 seperti witir itu sah. Di dalam kitab ini. Jangan marah sama saya. Ini kitab matan saya baca. Ini lafaznya. Wa yajibut taslim min kulli raka'atainin. Wajib salam dalam setiap 2 rakaat. Falau shalla arbi'an, barang siapa yang salat 4 rakaat bitaslimatin dengan 1 salam, fala tasih, maka ketika itu tarawihnya tidak sah menurut kitab ini. Karena Muhammadiyah punya kitab. Sedangkan puasa saja itu bukan sunat, wajib. Terjadi perbedaan. Iya enggak? Apakah itu menjadi persoalan? Tidak. Maka saya kalau sholat di Masjid Muhammadiyah, saya ikut imam. 4 imam itu 4 saya. Karena sudah ditanggung oleh imam. Tapi kalau ketika saya sholat sendiri, memilih sholat, tentu saya ikut dengan yang ini. 2 rakaat. Jadi kita itu bukan mazhab Muhammadiyah, tidak. Muhammadiyah tidak punya mazhab. NU tidak punya mazhab. Itu pendapat ulama. Jadi jangan kita berpikir Muhammadiyah itu aliran, tidak. Muhammadiyah itu organisasi. Ya, Muhammadiyah organisasi. NU organisasi, dia bukan mazhab. Tapi dalam amaliyah memang terdapat perbedaan. Memang ada pendapat. Begitu. Wa fi'luha awalal waqti, dibuat setelah maghrib sampai setelah isya. Di awal waktunya ba'dal isya, tapi yang paling afdal sebetulnya tengah malam. Maka jamaah-jamaah khusus dia tarawih itu jam-jam 10 baru dia mulai.
sampai hampir tahajud. Tapi memang 20, Pak. Nah, saya pernah ikut 20 rakaat itu pakai istirahat. Mereka pakai istirahat. Wasumiyat bit tarawih, dinamakan dengan salat tarawih. Kenapa? Litauli qiyamihim, karena dalam tarawih itu lama solatnya, maka perlu istirahat. Maka antara solat dan solat itulah dibuat solawat, zikir dan segala macamnya. Begitu. Apa hikmah daripada 20 rakaat? Melipat gandakan solat-solat sunnah yang pernah kita lakukan, yakni rawatib 10 rakaat. Jadi rawatib muakkadah kemarin sudah kita kaji. Mana rawatib yang sangat dianjurkan? Ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini disebut dengan muakkadatul asyar, 10 sunnah solat rawatib. Maka di Ramadan dilipat gandakan, jadilah solat tarawih tadi menjadi 20 rakaat, menggandakan rawatib tadi. Jadilah dia 20 rakaat. Kemudian dalam solat tarawih itu memanjangkan solat lebih utama daripada menambah rakaat. Mungkin inilah pendapatnya jadi 8. Lebih afdal solatnya panjang daripada rakaatnya banyak, tapi solatnya satu ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak model itu? Solatnya 20, Pak. Tapi orang solat 8 mulai dia jam 8. Sama waktunya, sama-sama jam 8. Tapi lebih duluan kadang-kadang yang solat 20. Masa Fatihahnya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung Allahu Akbar. Hilang fadilahnya. Hilang. Yang bagus itu apa? Solatnya panjang, rakaatnya 20. Siap enggak? Enggak, kata ibu. Ya. Yang bagus itu solatnya panjang, rakaatnya 20. Oh, enggak kuat. Ya udah 8 aja. Tapi saya lama kuliah Pak di Ciputat di Jakarta. Itulah anehnya. Jakarta itu ibu kota. Paling jarang saya menemukan sholat 8 di Jakarta. Dimanapun masjid, mau di Lebak Bulus, mau di Pasar Rebo, di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, ya, di Ciputat sendiri, Istiqlal, Masjid Taman Mini, pernah saya sholat Masjid Dian Al-Mahri Kubah Emas, pernah ibu ke situ. Semuanya 20 rakaat. Saya aneh juga, di pusat di Jakarta kok jarang sholat 8. Kecuali masjid-masjid Muhammadiyah tidak ketemu. Kenapa itu? Rupa di Jakarta tuh banyak habib-habib, banyak habib, banyak. Maka setiap masjid di sana itu, cobalah nanti di Jakarta bulan Ramadan cari masjid umum. Berapa rakaat sholatnya? 20 Pak. Nggak ketemu 8. Pas sampai di Pekanbaru, sholatnya 8, tapi metodenya 20 pakai selawat. Rahimallahu liman nawalis sawm. Nawaitu as-salatu tarawih rahimakumullah. Itu gaya sholat 20 tuh Pak. Tapi yang dibuatlah 8. Tidak apa-apa. Karena ada maqasid di situ. Kita buat nanti 20 hilang. Awalnya mungkin di Pekanbaru ini 20 semua. Senapelan dulu. Ada masjid di di Masjid Senapelan dekat Mutiara Merdeka. Itu dulu awalnya 20. Ada, maka yang bertahan sekarang Masjid Agung berapa Pak? An-Nur. Tarawih pernah di sana? Coba lah besok 20 tuh.
Masjid Ar-Rahman berapa Pak? Masjid Ar-Rahman Pekanbaru 20 rakaat. Masjid raya semuanya. Tapi 8 ramai. Mau rakaat ke-9 bubar, tinggal bosan. Banyak yang pulang. Abidin di Sutomo. Saya kaget juga waktu safari Ramadan. Ada jadwal ceramah di Masjid Abidin. Yang dekat Jalan Sutomo Pak ya, Masjid Abidin. Itu masih 20. Masih 20 di situ di Masjid Abidin. Masjid Tuan. Masih 20. Tapi kalau di sini semuanya sudah 8 tarawihnya. Kalau coba 20 nanti bubar jemaah kan banyak masjid alternatif lain gitu. Maka tidak bisa. Baik, itu saja. InsyaAllah ini sholat-sholat sunnah sudah selesai. Besok kita masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Seperti apa jamaah itu? Silakan Pak. Waktu sholat yang haram itu ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. Bukan syuruk ini ya. Kalau syuruk itu maka tunggu Pak. Tunggu dulu matahari itu keluar baru sholat. Yang tidak boleh itu pas tulu' fajar, pas ketika matahari itu terbit itu tidak boleh, haram. Yang kedua, ketika matahari terbenam, maka tidak ada sholat ba'da subuh. Ada enggak sholat ba'da subuh? Karena haram. Ada enggak sholat ba'da asar? Setelah asar ada enggak? Enggak ada. Karena setelah subuh terbit haram. Pas terbenam haram. Kecuali syuruk. Syuruk itu sudah terbit semuanya. Makanya para ulama mengatakan ada yang menyamakan syuruk dengan duha itu sama. Siapa yang duha berarti dia sudah syuruk. Ada ulama yang menyamakan, ada ulama yang membedakan antara syuruk dengan duha karena waktunya sedikit. Pesan kami di bulan Rajab ini, Bapak Ibu, Allah gambarkan dalam Al-Quran, Rajab ini adalah termasuk bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Rajab itu disebut tarjib, bulan keagungan. Apa maknanya di sini? Semua perbuatan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau ibu berbohong baduto di bulan Rajab dengan berbohong di luar bulan Rajab, maka dosa berbohong di bulan Rajab itu berlipat-lipat. Begitu juga salat sunat. Salat sunat di bulan Rajab dan salat sunat di luar Rajab, maka salat sunat di dalam Rajab itu berpuluh kali lipat pahalanya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, man shoma, barang siapa yang berpuasa fi syahrillahil haram, barang siapa yang berpuasa pada bulan-bulan haram. Apa bulan haram tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Paka'annama, maka seolah-olah dia puasa salasuna yauman. Puasa 1 hari itu seolah-olah dia puasa 30 hari. Maka di Rajab inilah kalau ada yang mengqadha, cepat diqadha. Ini bulan kalau ibu qadha berlipat ganda pahalanya. Sunat Rajabnya dapat, sunat mengqadhahnya dapat. Jadi ini gerbang Ramadan mulai. Maka puasa ini yang penting. Ya. Puasa di bulan Rajab tidak sama puasa di luar bulan Rajab. Rajab bulan Allah. Tabayang Bapak Ibu, Pak, salat yang kita laksanakan itu kapan turunnya tuh salat tuh? Di bulan apa? Bulan apa turun perintah salat? Bulan Rajab. 27 Rajab. Peristiwa Isra
Mi'raj. Maka disebut bulan Allah.